Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasriatun. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Peradaban. Di sini saya akan membuat website menggunakan Notepad. Nah, di sini kita sudah masuki room Notepad ya. Jadi untuk membuat website ini saya mengusung tema yaitu tentang bimbel cermat. Bimbel cermat itu bimbel yang sudah saya jalankan sudah lama ya. Di sini kita awali dengan HTML yang terletak di antara tag container. Nah, kemudian disusul dengan head ya. Kemudian kita juga menambahkan title. Title itu untuk judul halaman atau form atau kalimat yang terletak di dalam tag yang akan muncul pada bagian paling atas browser ya. Di sini saya namakan dengan home. Untuk formatnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita tutup headnya dengan tanda garis miring. Kemudian di sini saya menggunakan center karena saya akan meletakkan di tengah. Kemudian ada body, ini mendefinisikan bahwa teks ini formatnya hendak ditampilkan sebagai isi halaman web ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi background. Untuk background saya akan gunakan foto yang sudah saya siapkan. Oke, untuk background di sini kita harus menggunakan tanda petik. Untuk fotonya kita lihat dulu di file yang sudah ada, yang sudah saya simpen. Oke, untuk background formatnya PNG ya, berarti namanya background.png. Kita tulis sesuai namanya, background PNG. Oke, jangan lupa tutup kontainernya, tag kontainernya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah judul, itu bimbel cermat dengan H1 atau biasa disebut dengan heading 1 ya. Jadi heading itu untuk mengatur ukuran huruf pada header. Di sini untuk bimbel cermat itu H1, kemudian untuk tulisan Be Smart Be Better-nya untuk heading 2. Dan jangan lupa kita tutup kembali dengan tanda miring, dengan garis miring ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tulisan jalan ya, alamat bimbel saya gunakan heading 5. Heading 1 itu yang paling besar ukuran hurufnya. Heading 2 berarti lebih kecil dari heading 2. Kemudian untuk heading 5 itu berarti ukuran kecil ya. Oke, ini alamat bimbelnya. Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan. Untuk P-nya kita ganti huruf besar, sama K-nya juga kita ganti huruf besar. Kabupaten Brebes. Oke, jangan lupa kita tutup heading 5-nya dengan garis miring. Selanjutnya kita
tutup dengan body, jangan lupa garis miringnya, dan juga kita tutup dengan HTML yang ada garis miringnya. Oke, sudah. Setelah ini kita coba save terlebih dahulu, kita save as ya. Sini saya akan simpen di folder yang sudah saya buat. Di sini kita beri nama filenya itu dengan nama UTS Hasriyatun dengan formatnya itu HTML. Oke, kita save. Nah, setelah ini kita bisa lihat ke yang sudah di save, kita klik. Nah, ini ada hasil dari yang website yang tadi kita buat. Coba kita bagi dua layar ya. Selanjutnya kita akan membuat hypertext link. Ini digunakan untuk membuat link atau penghubung antara suatu halaman dengan halaman lain. Nah, untuk hypertext link ini kita awali dengan herb, kemudian sama dengan ini kita masukkan nama link yang sedang kita buat. Itu namanya tadi filenya uts_hasriyatun.html. Kita tutup, kemudian dan nama hypertext link yang pertama itu namanya home. Jadi kita akan tuliskan home, nanti akan tertera di hypertext link yang sudah kita buat. Kemudian kita tutup lagi dengan garis miring A. Nah, untuk lebih cepat kita copy saja, copy paste. Tinggal kita ganti untuk nama file yang akan dituju ya. Jadi untuk nama file yang kedua itu adalah program.html. File kedua yang akan kita tuju nanti itu namanya program HTML ya. Dan untuk nama hypertext linknya yang akan muncul itu namanya program. Jangan lupa kita tutup dengan garis miring A. Untuk selanjutnya kita paste lagi. Untuk file yang ketiga itu kita akan gunakan fasilitas.html. Kita akan menuju ke file fasilitas.html ya nantinya. Dan untuk teks yang tertera itu fasilitas, kita tutup dengan garis miring A. Kita buat satu lagi. Nah, untuk yang terakhir itu keunggulan.html. Dan untuk teks yang akan terlihat di layar itu keunggulan. Jadi nanti tombolnya itu namanya keunggulan gitu ya. Jangan lupa kita tutup dengan garis miring A. Kemudian saya akan tambahkan image atau gambar. Di sini untuk formatnya seperti yang saya tulis di layar, img. Kita coba save dulu. Nah, itu hypertext link yang sudah kita buat tadi ya.
Itu ada home, program, fasilitas, dan keunggulan. Itu kenapa warnanya biru, karena kalau hypertext link itu warna otomatisnya itu warna biru ya. Jadi nanti kalau kita klik yang tulisan home, maka kita akan ke home. Terus kalau kita klik yang program, kita akan ke file program, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan masukkan image ya, yang tadi nggak jadi kita jadikan sekarang dengan format img src sama dengan tanda petik 2. Untuk filenya kita buka terlebih dahulu, nama filenya harus sama ya. Kita coba dengan gambar SMP ya. Kita coba dulu dengan gambar SMP. Untuk formatnya itu JPG, berarti kita akan tulis SMP JPG, smp.jpg, petik 2, kemudian kita atur untuk widthnya itu kita gunakan 750 dulu. Jangan lupa untuk tanda petiknya. Kemudian kita atur height sama dengan 400. Jangan lupa ditutup. Selanjutnya kita akan menulis teks berjalan ya. Sebelum itu kita atur dulu untuk font, color, dan colornya. Nah, untuk teks berjalan itu kita menggunakan Mercue. Untuk directionnya kita gunakan left, jadi nanti dia itu akan berjalan ke arah kiri. Ke arah kanan ya. Tulisannya itu selamat datang di bimbel cermat. Nanti untuk Mercue-nya itu akan berada di bawah, paling bawah ya. Paling bawah teksnya berjalan, dan jangan lupa kita tutup formatnya dengan garis miring Mercue, dan untuk colornya juga kita tutup. A1 juga kita tutup. Mari kita coba, kita lihat hasilnya. Kita save dulu. Kita lihat hasilnya di file ini. Nah, kita refresh. Untuk hypertext linknya masih di samping ya, berarti ini masih ada yang salah, berarti kita koreksi dulu. Ya, untuk hypertext link di sini kita kurang format BR ya. BR itu untuk ganti baris. Nah, kita coba refresh kembali. Oke, itu sudah benar. Posisinya di atas, kemudian ada gambar di tengah, dan juga Mercue atau teks berjalan di bawah ya.
Ini untuk hasil dari website yang pertama. Untuk file yang pertama kita save dengan format txt ya, karena yang HTML tadi kita sudah save. Selanjutnya kita save dengan format txt agar codingannya atau rumusnya itu bisa kita gunakan kembali. Oke, sudah di save. Selanjutnya kita akan membuat jendela baru. Di sini kita akan membuat file untuk program. Jadi nanti untuk codingan program kita taruh di file yang berbeda ya, file yang baru. Kita awali dengan HTML seperti biasa, kemudian head. Jangan lupa untuk membuat titelnya juga. Untuk titel di file yang ini saya akan kasih nama program. Selanjutnya kita tutup untuk titelnya dengan garis miring seperti biasa. Nah, setelah itu akan dibuat merque atau teks berjalan ya. Sebelum itu kita tutup dulu headnya. Nah, sekarang kita buat merque atau teks berjalan dengan heading 4. Untuk rumusnya seperti yang sedang saya lakukan ya. Jadi untuk warna fontnya itu warna marun, kita tutup. Kemudian untuk rumusnya kita selanjutnya menuliskan merque, direction, sama dengan left. Nanti arahnya akan ke kanan, ke kiri ya. Di sini ada tulisan selamat datang di bimbel cermat ya. Jadi seperti di file yang pertama tadi yang home, sini di file yang kedua juga kita akan membuat merque, ada teks berjalannya dengan tulisan yang sama ya. Nah, setelah membuat merque jangan lupa kita tutup lagi merque-nya agar yang lain tidak mengikuti. Untuk colornya juga kita tutup. Nah, 4-nya juga kita tutup. Kemudian kita gunakan center agar tulisan di tengah ya. Kemudian kita kita tambahkan body background. Kita gunakan background yang sama seperti file yang pertama, file home. Kita cek dulu. Nah, di situ sama ya, nama filenya background png. Kemudian kita akan membuat judul seperti biasa, bimbel cermat dengan heading 1. Jangan lupa ditutup heading 1-nya. Selanjutnya untuk heading 2 tulisan be smart be better, kita tutup lagi untuk heading 2-nya dengan garis miring.
Kita copy saja biar lebih cepat karena isinya juga sama ya teman-teman. Kita copy, kemudian paste di file yang baru kita buat tadi. Selanjutnya kita tutup terlebih dahulu untuk bodinya, dan juga untuk HTML-nya kita tutup dengan garis miring. Kita coba save dan membuat file HTML ya, berarti namanya program.html. Oke, kita save. Setelah itu kita buka file yang sudah tadi kita save, yang namanya program. Nah, ini tampilan yang barusan kita buat, file yang kedua ya, program. Sebelum kita lanjut, kita ke file yang pertama dulu, file home atau UTS Kasriatun ya. Sini saya akan mengganti gambar, image yang paling bawah itu akan saya ganti dengan gambar 1.png. Coba kita save dulu, kemudian save as ya. Kita beri nama UTS Kasriatun.html. Oke, save, kemudian klik yes. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, ini background, ini untuk pergantian gambar tadi ya. Oke, kita lanjutkan di file yang program. Ini belum selesai ya. Setelah ini kita akan tambahkan untuk melengkapi file yang di program. Di sini kita akan menambahkan image juga dengan format seperti biasa, img src sama dengan nama file gambar yang akan dipilih. Di sini saya akan menggunakan gambar 2 dengan format PNG. Kita tulis dulu untuk nama filenya gambar 2. Petiknya ke tulis gambar 2.png, tanda petik 2. Kemudian kita atur width-nya sama seperti biasa ya. Kita gunakan width-nya itu 800. Kemudian untuk height-nya kita juga atur seperti biasanya. Untuk height itu 450. Selanjutnya kita save terlebih dahulu untuk melihat hasil dari codingan yang sudah kita buat. Jadi hasilnya seperti ini ya, itu sudah ada gambarnya, namun untuk hypertext linknya masih di samping. Jadi kita perlu menambahkan BR di atas image. Kita tambahkan BR agar berganti baris. Oke, kita save lagi. Kita coba lihat untuk hasilnya, refresh. Udah bener ya teman-teman. Untuk hypertext linknya udah di atas. Nah, selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk pembuatan file program. Di sini saya menggunakan P, kemudian font face-nya Verdana, dan untuk size-nya kita gunakan
5. Untuk color fontnya itu black ya, warnanya hitam. Saya tutup, kemudian kita gunakan heading 2 untuk judulnya, karena kita akan menulis program yang ada di bimbel cermat. Ini judulnya menggunakan heading 2. Kita tutup lagi untuk heading 2-nya. Kita gunakan BR agar berganti baris. Nah, ini kita menggunakan kalistung, karena di sini kita akan mengurutkan program. Jadi kita menggunakan nah di akhirnya kita menutup A4-nya, heading 4-nya dengan garis miring. Untuk yang selanjutnya, yang kedua itu kita tambahkan gambar dengan format seperti biasanya. Formatnya nama image-nya kalistung. Bisa kita cek. Nah, itu ya, ada kalistung 1 dan juga kalistung 2. Di sini yang pertama akan digunakan untuk kalistung 1 dengan format JPG. Width-nya kita gunakan 500, dan untuk height-nya kita gunakan 350. Kemudian kita kasih BR untuk mengganti baris. Kemudian di sini saya kasih keterangan ya. Di situ program kalistung itu bla 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 bla. Teman-teman bisa melihat sendiri di layar. Di sini saya menulis penjelasan dari program kalistung. Jadi nanti tampilannya itu pertama judul kalistung. Di bawahnya itu ada gambar, dan di bawahnya lagi ada keterangan dari program kalistung. Misalnya penjelasannya, program kalistung atau membaca, menulis, dan menghitung adalah program bimbel untuk anak usia TK dan persiapan anak masuk SD. Pengajar atau guru dapat datang ke rumah. Jangan lupa tutup headingnya dengan tag dan garis miring. Oke, biar cepet kita copy saja untuk heading 6-nya. Kita copy, kemudian kita paste ya. Ternyata di awal tadi belum ada headingnya. Selanjutnya adalah menambahkan sebuah gambar. Jadi tadi kan untuk file gambar kalistung ada 2, tadi baru dimasukkan kalistung.jpg, sekarang ditambah satu gambar lagi, yaitu kalistung2.jpg dengan format yang sama ya. Width dan height-nya itu sama, itu 500, dan juga height-nya itu 350.
Kita tambahkan PR untuk mengganti baris agar tidak tercampur ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita save, kita coba dulu hasilnya seperti apa. Oke, refresh, kita scroll ke bawah. Nah, disitu sudah ada gambar sama namanya ya, untuk judul, program, dan juga kalistung. Sepertinya di sini masih ada kesalahan karena hanya ada titik. Nah, di sini ternyata ada yang harus dibenerin. Situ kita harusnya tambahkan dengan all tipe sama dengan 1 biar tampilannya itu bukan titik seperti gambar yang tadi ya. Jadi nanti akan ada urutan nomornya, kalistung itu nomor 1 dan nanti sampai beberapa nomor, jadi kita menggunakannya all tipe 1. Oke, untuk selanjutnya kita akan ganti ukuran height itu 300 semua. Kita coba save, kita lihat tampilannya. Nah, di sini tampilannya seperti ini, tapi untuk gambar yang pertama itu ukurannya masih terlalu panjang ya, berarti ada kesalahan. Nanti kita coba koreksi ulang, kita coba lihat lagi sambil meneliti apa yang kurang. Saya tambahkan PR di bawah image. Oke, masih terlalu tinggi ya. Nah, kita sambil koreksi, nanti kita sambil berjalan menulis, membuat tampilan yang baru. Kita lanjutkan dulu untuk penulisan websitenya. Nah, setelah ini kita akan tambahkan untuk yang kedua ya. Yang pertama kan tadi kalistung. Nah, selanjutnya ini yang kedua itu kita awali juga dengan li, karena tadi sudah ada all tipe 1 ya, berarti kita awali lagi dengan li. Oke, kita gunakan heading 4. Kemudian untuk program yang kedua itu adalah ternyata di kalistung tadi ada kekurangan format li. Untuk program yang kedua itu program SD, kita tutup lagi dengan H4 nantinya. Untuk program SD kita tulisi semua mapel ya, kita tutup dengan H4, heading 4. Oke. Nah, di bawahnya kita kasih gambar dengan format penulisan yang sama seperti gambar lainnya ya. Untuk program SD kita gunakan gambar, kita lihat dulu, di situ sudah ada yang namanya SD1 dan SD2. Tinggal kita pindahkan ke file program. Kita gunakan SD2 dulu, sd2.jpg ya. Jangan lupa tanda petiknya kita gunakan. Selanjutnya kita tulis ukuran width-nya. Untuk ukuran width masih sama, yaitu 500. Kita tulis 500. Dan untuk ukuran height-nya kita tulis juga tuh 300
ternyata yang di Kalistung 1 itu kurang tanda petik 2 ya teman-teman. Kita udah benerin, semoga nanti gambarnya udah bener, nggak terlalu panjang lagi. Kita lanjutin untuk nulis codingan yang di bawah. Untuk height-nya itu kita tulis saja ukurannya 350. Kita kasih petik 2, kita tutup. Kemudian kita tambahkan PR agar berganti baris. Kita klik tab lagi. Nah, di sini kita akan kasih keterangan untuk program SD. Jadi untuk keterangannya saya menulis program SD merupakan program bimbingan untuk anak SD dan dari kelas 1 sampai 5 pada mata pelajaran matematika dan mata pelajaran lainnya. Kemudian saya akan menulis tersedia tryout. Tulisan tryout gimana sih? Tryout. Ada spasinya ya. Tryout online untuk siswa kelas 6. Pengajar atau guru dapat datang ke rumah. Jangan lupa kita tutup untuk heading 6-nya dengan garis miring. Kemudian kita tulis PR untuk mengganti baris. Kita juga akan tambahkan gambar dengan format seperti biasanya. Di sini saya akan menggunakan gambar SD ya, yang sudah ada filenya tersedia di folder yang sama. Sini nama filenya itu sd1.jpg. Kita atur weight-nya. Untuk weight masih sama 500. Jangan lupa untuk tanda petiknya. Kemudian untuk height-nya 350. Kemudian kita kasih PR lagi untuk mengganti baris. Nah, setelah ini kita akan save dulu, kita uji coba hasilnya seperti apa. Kita refresh. Oke, untuk hasilnya udah ada ya teman-teman. Namun untuk foto yang terakhir itu masih terlalu panjang. Selanjutnya kita akan coba buat tulisan itu berada di sebelah kiri. Jadi kita gunakan left. Kita coba dulu ya. Tulisan left itu kayak gimana sih? Left ya. Kita tutup. Kemudian
Setelah itu kita copy untuk tulisan leftnya. Kita copy ya, copy dulu. Kemudian paste, kita pakai tanda miring ya untuk menutupnya. Kita coba save, kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya belum ada ya, berarti masih ada sesuatu yang kurang, jadi nanti kita coba lagi. Kita coba hapus senternya, kita ganti ke sebelah yang depannya ya. Kita coba dulu. Kemudian untuk penutupnya di bagian bawah, karena dari tulisan center sampai penutup center itu kita akan kita akan taruh di tengah, dan untuk yang di bawahnya itu kan kita jadikan di sebelah kiri ya, jadi kita tulis left dan kita kasih tutup leftnya itu di bawah. Kita save, kemudian kita coba untuk hasilnya. Nah, ini udah bener ya, jadi untuk yang program ke bawah itu akan berada di sebelah kiri semua. Dan ini ternyata kurang tanda petik ya. Kita coba dulu refresh. Nah, ini udah benar untuk gambarnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke program SMP, jadi kita copy kemudian paste. Untuk tulisan SD-nya kita ganti SMP, dan semua mapelnya kita hapus karena untuk SMP cuma beberapa mapel yang ada. Lalu kita kasih BR. Untuk BR tulisannya balik semua, BR kita tutup. Selanjutnya akan kita tambahkan untuk image ya, dengan format seperti biasanya. Nah, untuk image-nya kita mempunyai file yang namanya smp. Kita cek dulu ya, itu namanya SMP ya, SMP dengan format JPG. Berarti smp.jpg, tanda petik jangan lupa, atur width-nya, untuk height 350,
kemudian kita kasih BR. Dan di bawah gambar seperti biasa kita kasih keterangan ya. Program SMP merupakan program bimbel untuk anak SMP kelas 7 sampai 8 pada mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelas 9 paket ujian ASPD pada mata pelajaran matematika, IPA, kemudian bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Nah, kita lanjutkan membuat seperti ini sampai program SMA dan juga program GAPI. Untuk itu saya akan cepetin prosesnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan image di bawah tulisan program ya. Di sini kita akan tambahkan gambar penutup. Untuk gambarnya gambar 3 dengan format PNG. Oke, kita ganti dulu gambar 3. Kita coba save. Kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah kita proses tadi. Nah, untuk gambar yang terakhir masih ada kesalahan. Jadi untuk formatnya itu harusnya PNG ya, bukan JPG. Kita ganti dulu PNG. Kita save ulang. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Oke, sudah. Sepertinya ini ukurannya masih kekecilan, jadi kita tambahkan untuk ukuran widthnya jadi 900. Kita save, kita refresh. Nah, oke,
Untuk headnya juga kita ganti, kita save lagi. Pokoknya kita harus mengatur sampai menurut kita posisinya itu pas ya. Jadi untuk ukuran itu bisa kita atur sendiri sampai menurut kita pas gitu. Nah, di sini saya tambahkan center agar gambarnya itu berada di tengah. Dan kita tutup lagi dengan center. Oke, kita save, kita refresh. Oke, itu udah ada di tengah ya untuk gambar penutupnya. Menurut saya ini sudah benar semua. Untuk posisinya kita lanjut ke file selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke membuat file selanjutnya, kita save dulu untuk file yang program ini. Kita save as juga menggunakan format txt agar kita bisa mengeditnya, bisa mengembangkannya lagi ke yang lebih baik. Nah, di situ sudah ada ya, sudah ke save. Selanjutnya kita membuat jendela baru untuk membuat file selanjutnya. Nah, di sini kita awali seperti biasa untuk membuat website itu menggunakan HTML ya. Kemudian di bawahnya kita copy saja agar lebih cepat, karena untuk tampilan awalnya itu masih sama dengan file sebelumnya. Kita copy dari HTML, dari head sampai gambar, kita copy, kemudian kita paste ke file yang baru kita buat. Nah, di sini tinggal kita edit saja untuk menyesuaikan file yang akan kita buat. Di sini titelnya kita ganti fasilitas. Kemudian untuk gambarnya juga kita akan ganti dengan gambar yang baru tentunya. Nah, untuk gambar kita lihat dulu. Oke, di sini kita akan menggunakan gambar 4. Dengan format PNG. Oke, sudah. Itu udah sama ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk HTML dan headnya, kita tutup dulu dengan garis miring. Untuk body juga kita tutup dulu. Kita coba save as dengan nama fasilitas.html. Oke, save. Kita lihat dulu di browser. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Untuk fasilitas,
Selanjutnya kita tambahkan yang lainnya. Di sini kita tutup senternya terlebih dahulu agar yang di bawahnya itu bisa kita atur dan tidak mengikuti posisi di tengah ya. Nah, di sini saya tulis P, kemudian font face sama dengan perdana. Untuk size-nya sama dengan 5. Untuk colornya kita gunakan color black. Jadi kita akan membuat tulisan tentang fasilitas yang ada di bimbel Cermat. Di sini untuk judul fasilitasnya kita gunakan heading 2 dan juga kita harus tutup heading 2-nya dengan garis miring heading 2. Kita tambahkan PR juga agar berganti garis ya. Nah, di sini ada left agar posisinya itu di sebelah kiri. Kemudian untuk font size-nya kita gunakan size 5. Kemudian kita tutup. Nah, di sini kita gunakan all type sama dengan 1 ya, karena kita akan membuat numbering ya. Nanti untuk fasilitasnya jadi urut nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk itu kita harus tambahkan formatly di depan tulisan yang akan dibuat, dan juga saya menggunakan heading 4. Untuk yang kedua itu seperti itu ya. Jadi setiap penulisan yang akan kita nomori itu di depannya harus ada tulisan li di dalam tag kontainer. Yang pertama ada ruang kelas nyaman, yang kedua tersedia modul dan soal, yang ketiga perpustakaan, yang keempat itu ada lab komputer, itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu ada tutor yang kompeten di bidangnya. Kemudian ada lagi laporan perkembangan siswa. Selanjutnya konsultasi akademik. Untuk tag kontainernya kita benerin dulu. Dan untuk selanjutnya ada konsultasi, terus pilihan program
kita tutup untuk heading 4-nya. Dan untuk left-nya juga kita tutup. Selanjutnya kita tambahkan PR untuk mengganti baris, dan kita tuliskan center untuk memasang image agar di tengah ya. Ini saya akan memasang image atau memasang gambar tentang fasilitas yang ada. Misalnya di sini saya akan menambahkan laboratorium, laboratorium.jpg, tanda petik 2, atur width dan juga height-nya sesuai yang kita inginkan ya, untuk ukuran width dan juga height-nya. Di situ saya gunakan width-nya 400 dan height-nya itu 250. Nah, karena fasilitasnya di sini terbilang banyak, jadi kita tambahkan lagi untuk gambarnya. Misalkan akan menambahkan gambar yang, jadi kita copy saja, copy, kemudian kita paste di bawahnya. Kita ganti nama filenya guru.jpg, guru.png ya. Kita save dulu untuk melihat hasilnya. Sini kita refresh, kemudian scroll ke bawah, dan ini dia hasilnya dari pemrograman yang sudah kita buat tadi. Ya, di situ ada 8 fasilitas dan juga 2 gambar. Kita tambahkan lagi untuk gambar ruangan. Ya, di situ sudah saya tulis. Berarti total sudah ada 4 gambar ya, berarti laboratorium, guru, ruangan. Nah, di sini akan saya tambahkan gambar lagi. Kita ganti nama filenya dulu dengan nama misalnya anak. Kita tulis anak.jpg. Oke, selanjutnya kita save. Kita coba lihat hasilnya. Ini sudah kelihatan semua ya, untuk gambarnya itu ada 4. Kita tambahkan PR untuk mengganti baris. Kemudian kita tambahkan lagi untuk gambar penutupnya. Seperti biasa ya, gambar penutupnya masih sama. Oke, kita tutup dulu untuk senternya agar di tengah semua. Setelah itu
kita ganti untuk nama file penutup, kita copy saja, kemudian kita paste di file fasilitas. Kemudian kita tutup untuk URL-nya. Oke, udah cukup, kita save, refresh dulu. Nah, ini untuk hasilnya ya. Oh, kok kenapa cuma satu? Jadi masih ada yang kurang. Di sini belum ada penutupnya ya, penutup kontainernya, jadi kehapus. Oke, sepertinya sudah, kita save, kita coba lagi, refresh. Nah, ini sudah kelihatan untuk gambarnya. Untuk yang fasilitas sepertinya sudah cukup. Langsung saja kita save as untuk fasilitas dengan format txt agar bisa diedit kembali nantinya. Oke, kita buat new window. Ini sudah masuk room baru ya. Untuk formatnya kita copy saja dari file sebelumnya. Oke, copy, kemudian kita paste di file kosong ini. Kita paste. Oke, untuk detailnya kita ganti dulu dengan keunggulan. Selanjutnya kita akan ganti gambarnya dengan gambar yang baru. Kita lihat di file yang sudah ada. Di sini saya akan menggunakan gambar yang ketiga. Kita ganti gambar 3 PNG. Oke, sudah. Kemudian kita untuk HTML sama headnya kita tambahkan dulu ya, karena tadi ketinggalan. Oke, ini udah kita tambahkan. Untuk selanjutnya kita tutup untuk HTML-nya dengan garis miring. Dan untuk body juga kita tutup. Kita coba save dulu dengan nama keunggulan.html. Kita save, kita lihat di browser. Ini untuk tampilan yang baru saja kita buat ya. Kemudian kita akan
menambahkan beberapa tulisan lagi di bawah mengenai keunggulan yang ada di bimbel Jarmat. Jadi kita perlu menggunakan ukuran tentang font, dan ukurannya ini kita gunakan font base perdana. Untuk ukurannya 5, dan untuk colornya itu saya gunakan black. Mulai tutup. Selanjutnya ini kita copy dulu, kita taruh di belakang gambar ya. Di bawah kita hapus saja. Di sini untuk judul keunggulan saya gunakan heading 2 supaya terlihat lebih besar untuk hurufnya. Dan kita kasih PR untuk mengganti baris, dan jangan lupa untuk tutup heading 2 nya dengan garis miring. Untuk font size nya kita gunakan 5. Kita gunakan juga alt tab sama dengan 1, karena kita akan menggunakan nomor urut untuk menulis keunggulan yang ada di bimbel Jarmat. Kita awali dengan 5. Tersedia kelas online dan offline. Oke, kita tulis sampai semuanya selesai dengan format yang sama. Di depannya itu ada li ya di dalam kontainer. Kita tutup H5, kemudian kita tulis center untuk menampilkan gambar di tengah ya. Ini selanjutnya kita menuliskan tentang gambar. Jadi gambar yang akan kita gunakan, kita lihat dulu. Di sini ada file yang belum diganti namanya. Kita ganti dulu dengan nama anak 2. Kita tulis anak2.jpg. Kita atur untuk weight dan juga height-nya. Kemudian kita tutup untuk kita tulis font face sama dengan Arial dengan ukuran 2 dan colornya itu black. Dan di sini saya juga akan tambahkan tabel ya. Jadi untuk membuat tabel kita perlu gunakan format TR dan juga TD. Di sini untuk judulnya itu daftar harga bimbingan belajar per pertemuan. Kita tutup dulu untuk TD-nya.
PR-nya juga. Oke, kita membuat tabelnya. Tabel border sama dengan 1. Kita gunakan TR lagi, dan juga untuk TD-nya. Nah, di sini untuk tabelnya itu ada nomor, kemudian di bawah di samping nomor itu ada jumlah siswa, kemudian di samping jumlah siswa itu ada kalistung. Di setiap penulisan kita apit dengan TD ya. Kemudian SD, selanjutnya SMP, selanjutnya SMA garis miring K, yang terakhir itu Gabier. Jadi nanti ada 7 kolom ya. Kolom nomor, jumlah, kalistung, SD, SMP, SMA, dan juga Gabier. Kita coba save dulu, lihat hasilnya. Oke, untuk ini tampilannya ya. Jadi sementara tabelnya seperti itu, kita lengkapi terlebih dahulu untuk tabelnya. Untuk gambarnya kita sesuaikan ukurannya sesuai keinginan kita ya. Nah, untuk membuat tabel di bawahnya kita copy saja biar lebih cepat, karena sama, kita tinggal mengganti isiannya saja. Nah, di sini untuk nomor kita ganti dengan 1 karena ini akan menjadi nomor 1 ke samping ya, berarti untuk jumlah siswanya itu 1 siswa, kemudian harga kalistung itu 30.000, harga SD itu 40.000, SMP 50.000, dan SMA atau K itu 50.000, dan untuk Gabier itu 70.000. Kita paste lagi. Nah, di sini kita untuk harga dengan jumlah 2 siswa ya, berarti tinggal kita kalikan saja, dan di sini saya menggunakan pengurangan harga, jadi semakin banyak siswanya maka harganya semakin murah ya, ada potongan, dan itu berlaku untuk satu keluarga. Misal satu keluarga itu ada 2 anak, berarti mendapatkan potongan berapa gitu ya, sesuai harga yang tertera. Jadi kita buat ini sampai dengan selesai. Copy lagi, tinggal mengganti angkanya lagi. Ini untuk yang nomor 4
dengan jumlah 4 siswa. Ini yang kelima dengan jumlah 5 siswa. Jadi ini tinggal kita copy paste ya teman-teman, sehingga untuk prosesnya lebih cepat. Jadi kita tinggal mengedit isi tabelnya saja. Oke, untuk tabel sudah selesai, jadi kita tutup lagi dengan garis miring tabel, kemudian ganti baris. Di sini saya akan membuat sebuah tulisan mengenai salah satu keunggulan yang ada di Bimbel Cermat, yaitu adanya beasiswa. Nah, ini kita gunakan heading 2. Yang pertama, pendaftaran di awal masuk itu 100.000. Nah, di bawah tulisan pendaftaran ini saya akan kasih keterangan tentang beasiswa yang ada di Bimbel Cermat, sehingga ini akan menarik perhatian siswa untuk dapat mendaftar di Bimbel Cermat. Tersedia diskon khusus akselerasi. Jadi untuk diskon akselerasi itu siswa yang paling cepat mendaftar ya. Dan untuk tenggat waktunya itu saya kasih keterangan di sini, misalnya pendaftaran sampai dengan 31 Oktober 2024. Diskon 40% biaya bimbel. Nah, ini saya mempunyai kuota bagi anak yang mendaftar sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Di situ akan mendapatkan potongan beberapa persen untuk biaya bimbelnya. Kita copy saja, kita tinggal ganti untuk bulannya Januari 2025, diskon 20%. Oke, untuk diskon khusus akselerasi ini sudah kita tutup dengan UL-nya. Kemudian kita gunakan heading 2 untuk menulis diskon khusus prestasi. Formatnya sama ya, seperti kita menulis pada diskon khusus akselerasi. Di situ menggunakan tipe itunya dis. Oke, yang pertama itu habis Al-Quran, itu akan mendapatkan diskon 100% untuk biaya pendaftaran. Dan untuk diskon prestasi yang kedua itu untuk peserta didik yang mendapatkan ranking 1-3 di kelas, itu akan mendapatkan diskon 75% biaya pendaftaran.
Selanjutnya saya tambahkan gambar. Sebelum itu saya akan tuliskan center untuk tampilan gambarnya itu agar nanti di tengah ya. Jadi untuk gambarnya kita copy dulu, kita atur agar rapi ya penulisan codingannya. Kita coba save, lihat hasilnya. Oke, ini untuk hasil tabel yang tadi kita buat dan juga untuk penulisan diskon. Untuk pembuatan file keunggulan ini sudah sesuai, sudah benar. Selanjutnya kita lihat dulu hasil yang lain. Coba kita ke ini file home, kemudian ini program, kemudian untuk file program kita scroll ke bawah. Oke, kemudian ini untuk fasilitas, kemudian ini untuk keunggulan ya. Oke, semuanya sudah beres, tinggal kita save as untuk file keunggulan dengan format txt agar bisa diedit dan dikembangkan lagi. Baiklah teman-teman, inilah website yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, kita sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.